kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Hati kami Tuhan penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau hadir dalam kelemahan kami, Engkau hadir dalam keterbatasan kami, Engkau hadir dalam ketidakmampuan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, Engkau Bapa yang setia. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Kami mau hidup di dalam Engkau, kami mau hidup benar di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami butuh Roh Kudus memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Engkau Bapa yang selalu menilik hati kami, untuk kami tetap selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini Bapa dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu tersampaikan bagi kami semua. Dan kami tetap selalu berkomitmen untuk tetap selalu setia kepada Bapa yang setia di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada tim worship leader, musik, singers yang sudah memimpin kita dalam memuji, memuliakan Tuhan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kelemahan kita, di saat keterbatasan kita, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Maka disitulah Roh Kudus bekerja buat kita semua. Dan saat siang hari ini saya sangat bersyukur. Secara pribadi saya dilawat Tuhan. Saya ingin selalu merasa ingin ada di dalam hadirat Tuhan. Merasakan betapa kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa dalam kehidupan. Terlebih khusus pribadi saya. Kalau saya sampai saat ini boleh ada. Dan Tuhan mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan di saat tadi saya memuji, menyembah Tuhan. Di tempat duduk Tuhan Roh Kudus berkata dalam hati saya. Engkau harus siap aku pakai. Aku berkata Tuhan aku siap. Dan aku percaya di dalam Tuhan ada kekuatan.
Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Judul firman Tuhan, hidup benar di dalam Kristus. Yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Bisa ditampilkan, puji Tuhan. Kita akan baca bersama dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kita berganti-gantian ya, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan selanjutnya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhannya hidup benar di dalam Kristus. Sebelum kita lanjut dalam kebenaran firman Tuhan, saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan buat Bapak Gembala dan setiap jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Apakah kita hari ini bersukacita dalam Tuhan? Amin. Saya percaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam hal apapun, pergumulan kita, apapun yang kita alami, kita tetap selalu mau bersukacita. Amin. Karena orang yang hidup benar di dalam Tuhan akan tetap selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau di mana kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Di mana di sana dikatakan bahwa oleh karena kasih anugerah Allah sehingga setiap orang percaya kepada Yesus Kristus boleh beroleh kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan status sebagai anak-anak Allah. Kita harus mati bagi dosa dan berusaha hidup bagi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita hidup benar di dalam Tuhan, kehidupan kita harus berubah. Kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita harus ada hidup dalam pertobatan. Karena kita manusia tidak pernah luput dari segala dosa. Tetapi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup benar di dalam Kristus, setiap hari kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus selalu berkata tidak untuk dosa. Karena dosa memang terasa enak. Dosa terasa nyaman kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan, kita harus menanggalkan segala dosa. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari dosa. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Dengan kehidupan kita. Hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Kita harus selalu
punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus selalu menegur kita dengan kasih-Nya bahwa engkau sudah melakukan dosa. Ayo bertobat. Itulah gunanya kita ada Roh Kudus dalam pribadi kita. Itu gunanya kenapa kita harus punya Roh Kudus, punya hidup dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup erat dengan Tuhan, maka di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus yang memfilter kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Saya juga manusia, saya juga ibu gembala, penuh juga dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Tapi ketika kita mau berubah, kita mau hidup benar di dalam Tuhan, kita harus selalu setiap hari mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Kita harus selalu bertobat dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Itulah hidup orang benar di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Bahwa oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga setiap orang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang kekal. Jadi kita orang percaya, kita orang yang mengenal akan Kristus. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, kita semua mengalami akan kasih anugerah Tuhan. Amin. Dan kita percaya satu kali kelak kita akan hidup di dalam kekekalan itu. Karena apa? Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita hidup benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita melakukan, untuk kita bisa mengejawatakan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh buat orang lain. Bagaimana orang lain untuk mengenal Tuhan? Mereka melihat hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hidupnya amburadul, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, biarlah kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus meninggalkan dosa-dosa yang mungkin masih mengikat dalam hidup kita, masih nyaman dalam pribadi kita. Kita harus meninggalkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menanggalkan semuanya itu agar kita berkenan kepada Tuhan. Agar kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan. Kita harus benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap selalu harus berusaha. Berusaha sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita untuk kita mau hidup benar di dalam Tuhan. Memang hidup benar di dalam Tuhan tidak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup benar di dalam Tuhan akan dibenci orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan. Kita akan dibenci, kita tidak akan disukai, kita akan difitnah, kita akan dicemooh. Tapi itulah orang yang percaya kepada Kristus harus siap memikul salib Kristus. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan militan di dalam Tuhan harus siap menanggung segala salib Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan kehidupannya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi dia rela untuk kita semua yang berdosa untuk tetap hidup di dalam kekekalan Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa hidup di dalam kekekalan Tuhan, untuk kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam pribadi kita. Dan biarlah itu kita kerjakan dengan setia. Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kekuatan. Akan memperoleh hikmat
yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, hidup benar dalam Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam Kristus. Yang pertama adalah melawan kuasa dosa yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ternyata Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk kita saja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seluruh dunia ini Tuhan Yesus datang untuk menebus segala dosa dan pelanggaran. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang mau hidup benar di dalam Tuhan, kita harus melawan dosa. Kita harus tinggalkan dosa. Apapun itu, mungkin dosa itu telah lama mengikat kita, telah nyaman dalam hidup kita. Kita harus belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Dan saya sangat terberkati oleh kehidupan Ferdi saat ini. Saya banyak ngobrol dengan dia, saya ngobrol dari kapan-kapan itu ya Ferdi ya. Bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan. Bagaimana kita mau melayani Tuhan. Hidup kita harus benar terlebih dahulu di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai kita. Lebih heran lagi ketika kita mau menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Tapi tidak sampai di situ saja, utuslah aku. Tidak. Tapi kehidupan kita ini harus kita tanggalkan segala dosa. Harus kita tanggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai kita lebih heran dan lebih ajaib di dalam dunia ini. Untuk kita bisa menangkan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang-orang yang belum tahu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat pribadi kita menjadi teladan bagi mereka. Agar mereka melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita telah benar di dalam Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi orang benar di dalam Tuhan tidak gampang Bapak Ibu. Engkau akan mengalami hal-hal yang sulit. Engkau akan mengalami hal-hal yang tantangan yang luar biasa. Engkau akan mengalami pergumulan yang hebat. Tapi disitulah Tuhan mengajarkan kita untuk kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita menanggalkan segala yang tidak berkenan. Dan kita menghadapkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Oleh karena itu, di dalam kita melawan kuasa dosa, kita memiliki kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Terlebih kuasa dosa. Kuasa iblis. Iblis memang sudah jahat Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan kita mengundang iblis itu masuk dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Kita harus lawan kuasa dosa itu, kuasa iblis itu. Dengan kita tetap selalu hidup benar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ayat 2, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging karena kita sudah terbebas dari kuasa dosa. Sehingga kita harus hidup menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Kalau kita mau hidup benar di dalam Tuhan, kita harus siap menjadi manusia yang baru. Amin. Menjadi manusia yang baru yaitu tidak tinggal di dalam dosa.
tidak mau mengikuti keinginan dunia. Amin. Oleh karena itu, biarlah kita harus terus tiap hari kita matikan segala dosa kita. Kita matikan segala yang tidak Tuhan inginkan, kedagingan kita, agar supaya kehidupan kita ini terbebas. Agar setiap kita melakukan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita memuliakan Tuhan, kita ada kebebasan. Amin. Karena apa? Kita jauh dari segala dosa itu. Dan dosa itu harus kita matikan setiap hari. Kita harus benar hidup dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan tuh yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Karena apa? Kita sudah menanggalkan segala kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin Bapak Ibu sudah mengalami kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contoh sudah ada di yang kita sudah lihat. Ya, saya tidak berhenti memberikan contoh Ferdi karena dia mengalami, dia sudah memberikan kesaksiannya, hidupnya betapa jahat, ya enggak? Hidupnya betapa melakukan dosa itu dia merasa nyaman. Dia merasa senang. Tapi ketika dia mau diubahkan Tuhan, dia membuka hati. Dia mau hidupnya dipakai Tuhan. Dia mau hidupnya ada Roh Kudus dalam pribadinya. Sehingga dia boleh menanggalkan hidupnya yang lama. Dan dia datang kepada hidup yang baru. Hidup yang baru memang harus butuh proses. Untuk proses menjadi hidup yang baru itu harus melalui banyak tantangan. Tapi di dalam Tuhan kita akan pasti mudah untuk menghadapinya. Karena ada Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi manusia baru berarti kita harus meninggalkan segala dosa dan kebiasaan buruk kita dan belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang baru berarti kita harus meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu bukan hanya ketika kita melihat secara kasat mata orang yang melakukan kejahatan. Atau orang yang membunuh, orang yang mencuri. Tapi perkataan kita yang tidak berkenan itu juga adalah dosa. Kalau secara kasat mata kita melihat orang membunuh. Tetapi ketika dalam mulut kita keluar fitnaan, itu lebih daripada pembunuh. Karena dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan itu sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semua dan saya juga harus banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa. Agar supaya kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang di mata Tuhan itu berkenan. Dan kita harus banyak selalu belajar dari Alkitab. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar supaya kita boleh melihat karya Tuhan. Keajaiban Tuhan. Mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan manusia baru kita di dalam Tuhan. Ada hal-hal lama yang harus dibuang dan ditinggalkan. Lalu ada hal-hal baru yang harus dilakukan kemudian. Jadi mungkin di manusia lamanya kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak rajin berdoa, kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi ketika kita menjadi manusia yang baru, ada hal-hal baru yang harus kita kerjakan. Yaitu kita semakin setia di dalam Tuhan. Kita tetap selalu punya hubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi
pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah hal-hal baru yang harus kita lakukan dalam kehidupan manusia baru kita. Amin. Kita menjadi kesaksian buat orang lain. Kita menjadi orang lain boleh terberkati. Orang lain menjadi ada damai sejahtera ketika melihat kehidupan kita benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita menjadi orang atau hidup benar di dalam Tuhan, menjadi manusia yang baru, kita akan selalu siap menghadapinya dengan penuh sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan, bahwa di dalam segala hal apapun ada Tuhan di samping kita yang akan menolong kita. Karena Dia Tuhan Immanuel selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam menjadi orang hidup benar di dalam Tuhan, pertama tadi kita melawan kuasa dosa. Dan sekarang kita masuk dalam hidup benar di dalam Tuhan. Yang kedua adalah melakukan perintahnya. Yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Alkitab berkata bahwa orang percaya harus membaharui budinya agar dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Artinya tidak cukup hanya meninggalkan dosa, tetapi kita juga harus hidup benar dan senantiasa melakukan perintahnya. Bagaimana caranya? Tentunya dengan senantiasa membaca pikiran Allah yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang hidup benar di dalam Kristus, ternyata kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus meninggalkan segala dosa-dosa pelanggaran kita. Dan kita tetap selalu mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tidak hanya dengan merenungkan saja, tapi kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tetap selalu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ketiga juga untuk menjadi hidup benar di dalam Kristus. Ketiga yaitu hidup di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Bisa ditampilkan. Yang ketiga, hidup di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk hidup benar di dalam Tuhan, yang ketiga adalah hidup di dalam Dia. Kita harus terus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun di dunia ini kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Dia. Karena barang siapa hidup di dalam Tuhan akan selalu dituntun Tuhan, akan selalu disertai Tuhan, akan selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu enak Bapak Ibu.
Kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Kita akan menjadi temannya Tuhan. Ketika engkau mengalami pergumulan, engkau datang sama Tuhan. Saya mengalami apapun itu masalah pergumulan ketika saya ada di hadirat Tuhan. Saya sangat bahagia, saya sangat sukacita. Karena saya merasa Roh Kudus memeluk saya. Tuhan ada di samping saya dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dalam Dia. Menjadi manusia baru tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa dan memahami pikiran-pikiran, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipakainya sebagai alatnya sesuai kehendaknya. Menjadi manusia baru tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa dan membaharui pikiran, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipakainya sebagai alatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, tidak sampai di situ saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita harus menyerahkan kehidupan kita untuk melayani Dia. Mengagungkan Dia. Ketika kita diberikan talenta, diberikan karunia oleh Tuhan, kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan agar supaya Tuhan akan pertambah-tambahkan talentamu. Tuhan akan mempertambahkan karunia-karuniamu ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita mau sepenuhnya dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kesaksiannya. Dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi alat kesaksian Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Yang ketiga artinya kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan panggilan dan tujuan. Sehingga rencana Tuhan dapat tergenapi melalui kehidupan kita. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Dia, ternyata ketika kita dipanggil Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang baik buat kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, akan dibuat Tuhan berhasil. Karena kenapa? Kita melakukan tujuan Tuhan. Kita melakukan rencananya Tuhan. Rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu Tuhan tuh mau yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita mau ikut kemauan kita, kehendak kita, rencana kita, tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Maka semuanya akan sia-sia. Tetapi ketika kita mengundang Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk hadir, untuk menyelesaikan, dan biar rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi, maka semuanya akan Tuhan buat indah loh Bapak Ibu. Kita juga semua pasti punya rencana. Saya juga punya rencana. Saya dan Bapak Gembala punya rencana. Tapi kami bawa kepada Tuhan. Bukan rencana kami, tapi biar itu menjadi rencana Tuhan. Karena kalau rencana Tuhan, semuanya Tuhan mudahkan Bapak Ibu. Dan itu saya mengalami loh Bapak Ibu. Seminggu yang berlalu, ada hal yang sedang saya bawa kepada Tuhan. Ada doa yang sedang saya bawa kepada Tuhan. Dan di hari itu jawaban Tuhan itu indah loh Bapak Ibu. Tepat buat saya. Dan saya bersyukur saya punya Tuhan yang hebat. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang Tuhan inginkan, hiduplah benar di dalam Tuhan. Maka apapun Tuhan akan selesaikan dengan caranya Tuhan. Dengan rencananya Tuhan. Dengan kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada saat siang hari ini. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Dalam hidup benar dalam Tuhan ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Ada 3 hal yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah melawan kuasa dosa. Yang kedua adalah melakukan perintahnya. Yang ketiga hidup di dalam Dia. Ketika kita melakukan semuanya itu, percayalah di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan pasti kita akan memperoleh damai sejahtera.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kita berubah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kita benar di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah takut hidup benar di dalam Tuhan. Walaupun engkau dibenci, walaupun engkau ditinggalkan teman, tetapi percayalah ada teman yang sejati, ada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah takut untuk melangkah, melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya sangat bangga mengikut Kristus. Saya sangat bersuka cita mengikut Kristus. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian, terkadang saya tidak mampu. Mungkin Bapak Gembala mampu, kuat. Tapi saya terkadang selalu menangis di kaki Tuhan. Tapi saya percaya, di balik semua tantangan, ujian, ternyata Tuhan itu selalu baik. Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Tuhan menggantikan segala keluh kesah kita, segala duka cita kita, tangisan kita dengan sukacita yang luar biasa. Dia gantikan dengan sorak-sorai. Dia menghibur kita dengan segala caranya Tuhan. Dan saya sangat mengalami itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah takut tinggal benar di dalam Tuhan. Tinggalkan segala dosa, tanggalkan segala dosa, lakukan perintah Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, dan tinggallah di dalam Dia. Maka kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan firman Tuhan adalah mari kita sesuai hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan yang harus kita lakukan di dalam Kristus, kita harus melawan kuasa dosa. Melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam Dia. Atau di dalam Yesus Kristus. Selamat kita hidup benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini, mengajak kita semua untuk biarlah kita benar-benar hidup benar di dalam Tuhan. Agar kita boleh melihat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan, rencana Tuhan terjadi, terrealisasikan, teraplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sana. Dan biarlah firman Tuhan ini kita bagi kepada saudara-saudara kita. Dan biarlah ini firman Tuhan juga ini kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, tim musik, well singers. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Kalau ku hidup bagi, amin, haleluya. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh,
mataku tak